yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji-pujian dan hormat bagi Tuhan yang selalu mengasihi dan memberkati kita, yang tetap memperkenankan kita untuk bersama belajar firman-Nya melalui Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk itu, saudara-saudariku, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan penuntun kehidupan kita, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih karena hari ini kami masih boleh hidup, bernapas, dan datang mendekat kepadamu. Di tengah kesibukan dan suara dunia yang ramai, kami ingin mengambil waktu hening untuk duduk di kaki-Mu, merenungkan firman-Mu, dan membuka hati kami bagi suara-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti dan taat. Biarlah Sapaan Teduh ini menjadi waktu yang menguatkan iman kami, menegur bila perlu, dan mengarahkan langkah kami lebih dekat kepadamu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kitab Amsal 16 ayat 19 yang menjadi Sapaan Teduh kita pada hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Demikian yang menjadi Sapaan Teduh bagi kita semuanya. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, kami mengajak kita untuk membayangkan ketika kita berada di persimpangan jalan, yang mana satu jalan penuh sorotan, pujian, kemewahan, tetapi harus menjadi orang sombong, menekan orang lain, dan hanya berpikir tentang diri sendiri. Sedangkan jalan lain lebih sunyi, lebih sederhana, tapi di sana kita berjalan bersama orang-orang yang rendah hati, saling menopang, dan hidup dengan damai. Jalan mana yang akan kita pilih? Ya, Nats Sapaan Teduh kita hari ini mengajak kita memilih bukan jalan yang paling mewah, tetapi jalan yang paling mulia di hadapan Tuhan, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti lemah atau kalah. Justru kerendahan hati menunjukkan keberanian
untuk tidak mencari pengakuan, tidak haus akan pujian, dan tidak memandang diri lebih tinggi atau lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Dalam dunia zaman sekarang, saudara-saudariku, di mana orang-orang pada umumnya berlomba untuk tampil dan menjadi yang paling, ya. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 19 ini justru mengajarkan kita tentang hikmat, yaitu lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kata rampasan di sini mengacu pada hasil kemenangan ataupun keberhasilan. Tapi menarik ya, justru kitab Amsal ini menyebutkan orang congkak justru sebagai pihak yang tidak layak untuk diajak berbagi meskipun mereka menang. Mengapa? Karena kesombongan merusak hubungan. Ya, kesombongan memisahkan kita dari sesama dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita bisa ingat apa firman Tuhan katakan di kitab Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak. Ya, Allah tidak suka dengan orang congkak. Maka ketika kita saat ini berbicara tentang rendah hati, ini bukan hanya tentang cara kita memandang diri kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan itu bisa terlihat, ya, dikatakan kita rendah hati ketika kita tidak merasa lebih penting dari orang lain, ya. Kita bersedia mendengarkan dan belajar. Ya, rendah hati itu juga berarti kita tidak keberatan ditempatkan di posisi yang tidak terlihat. Dan rendah hati itu ketika kita mau melayani, bukan dilayani. Dan dalam hal ini, saudara-saudariku, Yesus Kristus memberi teladan yang sempurna. Ya, dia adalah Tuhan, tetapi dia merendahkan diri, bahkan kalau kita ingat bagaimana dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Dia disalibkan, itu tandanya dia menunjukkan bahwa kasih yang sejati lahir dari kerendahan hati yang rela berkorban untuk orang lain. Maka hari ini sebagai perenungan bagi kita, dalam kehidupan kita selama ini, apakah ya baik dalam dunia kerja, pelayanan atau keluarga, apakah kita mengejar rampasan yang bisa membuat kita terlihat sukses, tapi kita harus membayar dengan kesombongan? Atau kita rela memilih jalan sunyi, melayani diam-diam dan tetap rendah hati? Hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari kita berdoa agar kita lebih memilih untuk merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, karena itulah jalan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajari kami untuk tidak mengejar kehormatan dunia, tetapi hidup dalam kerendahan hati seperti Engkau. Patahkan setiap benih kesombongan dalam hati kami, dan tumbuhkan sikap yang mengutamakan sesama, menghargai yang kecil, dan setia dalam hal-hal yang tersembunyi. Kiranya kami lebih memilih untuk berjalan bersama orang yang rendah hati daripada menikmati kemenangan yang membawa kesombongan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini pun kami mau bersyukur karena kami bisa merasakan dan melihat bagaimana Engkau terus memelihara dan menyertai jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas GBKP, Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Perminggun Bontang. Pada hari ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami bagi setiap jemaat-Mu ini. Kami bersyukur atas setiap pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka semua, baik pendeta, vikaris, detaser, pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan seluruh warga jemaat, agar tetap bersatu, bertumbuh dalam kasih, dan menjadi terang bagi kehidupan ini. Tolonglah mereka untuk menjadi gereja yang kuat, terbuka, dan relevan di tengah tantangan zaman. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan pulihkan yang lemah, kuatkan yang rapuh, dan topang yang berjuang dalam pergumulan, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun relasi keluarga, dan masalah-masalah lainnya. Kiranya Roh Kudus membimbing setiap langkah pelayanan di tengah-tengah Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Perminggun Bontang. Kami serahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Arahkan dan tuntun dengan kasih-Mu yang besar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyafaat dan menyerahkan doa ini dan menutupnya dalam doa Bapa kami. Mari bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.